Di bagian utara sisi dalam Selat Hormuz, terdapat sebuah pulau dengan luas sekitar 1.490 km persegi. Pulau ini sangat tersembunyi dan disebut dengan nama Pulau Qism. Pada tahun 2020, China dan Iran mengumumkan rencana yang disebut Perjanjian Kerjasama Strategis 25 tahun yang melibatkan anggaran sekitar 400 miliar dolar Amerika Serikat. Sesuai dengan perjanjian kerjasama, China dan Iran akan melakukan pembangunan ekonomi skala besar di Pulau Qism ini, yang meliputi energi, transportasi, pelabuhan, metalurgi, dan bidang-bidang lainnya. Ketika Iran mengumumkan rencana besar ini, media Barat menganggapnya sebagai potensi ancaman yang sangat besar. Jadi, seberapa penting pengembangan pulau ini bagi perkembangan China dan Iran, dan ancaman apa yang ditimbulkan bagi Amerika Serikat? Dari perspektif rute perdagangan energi global, Selat Hormuz adalah jalur air yang vital dan saluran transportasi minyak yang menghubungkan Samudra Hindia dan Teluk Persia. Setiap hari, sekitar 20% minyak mentah dan gas alam dunia diangkut melalui jalur pelayaran Selat Hormuz, sehingga berdampak besar pada pasokan energi global dan harga. Kapal Afrika atau China harus melewati Pulau Qism dan kemudian menyeberangi Selat Hormuz. Oleh karena itu, siapapun yang menguasai pulau ini sama dengan menjamin jalur transportasi di Selat Hormuz. Banyak negara penghasil minyak dan gas saat ini sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk jalur perdagangan ekspornya mengangkut energi ke pasar global. Menurut statistik, perdagangan energi sebanyak 12 juta barel minyak mentah diangkut melalui Selat Hormuz setiap hari, dan seperempat dari minyak mentah akan dikirim ke China. Bagi China, Selat Hormuz adalah salah satu saluran impor energi yang penting. Begitu China memiliki investasi dan kerjasama di wilayah Selat Hormuz, China dapat memperoleh pengaruh dan kontrol yang lebih besar. Sebelum Iran menghadapi sanksi berat dari negara barat yang telah memberikan pukulan besar untuk industri energi Iran, terutama pengurangan tajam dalam ekspor minyak. Ketika puncak sanksi, Iran hanya dapat mengekspor sekitar 500-600 ribu barel minyak mentah per harinya. Industri otomotif juga sangat terpengaruh oleh Amerika Serikat. Karena intervensi negara-negara barat, banyak negara takut akan sanksi hegemoni Amerika Serikat dan telah mengganggu kerjasama mereka dengan perusahaan mobil Iran. Pada saat itu, dua industri pilar ekonomi Iran sangat terpengaruh dan industri otomotif Iran hampir lumpuh. Ditambah lagi, dengan dampak epidemi pada tahun 2020, situasi ekonomi Iran terus menurun dan PDB-nya turun 3-5%. Oleh karena itu, bagi Iran, upaya untuk memulihkan pembangunan ekonomi dalam negeri merupakan tugas penting. Ketika ekonomi Iran menghadapi kesulitan, China harus menjadi mitra terbaik karena China memiliki teknologi canggih dan kemampuan investasinya yang kuat. China dapat memberikan bantuan pada waktunya untuk membantu Iran keluar dari kesulitan ekonomi. Selama kunjungan kenegaraannya ke China, Presiden Iran menyatakan sikap ramah dan kooperatif ke China dan berulang kali menekankan bahwa Pulau Qism memiliki potensi pengembangan di pasar internasional. China dan Iran dapat bersama-sama membangun Pulau Qism, menjadikannya salah satu gudang penyimpanan minyak terbesar di wilayah Teluk Persia dan menyebarkannya ke seluruh jalur air minyak Timur Tengah. Di masa depan, pulau ini juga akan terhubung dengan pelabuhan Gwadar yang sebelumnya diinvestasikan dan dibangun oleh China di Pakistan, sehingga ini sangat memperpendek jalur transportasi energi lepas pantai China sekaligus menyelesaikan masalah Selat Malaka. Bagi China, proyek konstruksi di Pulau Qism merupakan jendela penting bagi China untuk memasuki wilayah Teluk Persia. China dapat berinvestasi di wilayah ini untuk mengembangkan pasar untuk mengekspor teknologi maju. China akan bekerja sama lebih lanjut dengan Iran untuk membangun zona perdagangan bebas ekonomi berdasarkan dermaga asli dan depot minyaknya. Diperkirakan bahwa rencana kerjasama ini akan menghasilkan nilai ekonomi hingga 500 miliar dolar Amerika Serikat. Jelas, perjanjian kemitraan yang menarik ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh China dan Iran, jangka waktu kerjasama adalah 25 tahun dan China akan menginvestasikan sekitar 400 miliar dolar di Iran untuk infrastruktur konstruksi. Perjanjian tersebut mencakup perluasan dan peningkatan terminal dan pelabuhan yang ada di Pulau Qism.
Dan pada saat yang sama, China juga akan memberi Iran peralatan penyulingan minyak tingkat lanjut dan teknologi industri terkait, sekaligus membangun zona perdagangan bebas ekonomi menggunakan renminbi untuk transaksi langsung. Sebagai imbalan atas investasi China, Iran akan memberi China minyak dengan harga diskon substansial dan diselesaikan dengan renminbi. Kerjasama ini telah menciptakan hubungan yang lebih dekat antara yuan dan minyak Iran. Akan tetapi beberapa media barat melaporkan bahwa kerjasama strategis 25 tahun antara Iran dan China akan menimbulkan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sudah sejak lama, Amerika Serikat mengandalkan hegemoni dolar di Timur Tengah untuk perdagangan minyak dan impor komoditas global melalui dolar Amerika Serikat. Namun, dalam proses ini, negara-negara yang menggunakan dolar Amerika Serikat untuk transaksi mudah terpengaruh oleh penerbitan tambahan mata uang Amerika Serikat. Ini mengakibatkan delusi daya beli dolar Amerika Serikat yang semula dipegang. Oleh karena itu, dolar di tangan negara-negara ini menghadapi risiko depresiasi yang serius. Mereka harus menjual lebih banyak sumber daya atau barang untuk mendapatkan kembali daya beli yang sama. Sebagai tambahan, karena kondisi alam di Timur Tengah tidak cocok untuk produksi makanan, sebagian besar dari negara-negara ini perlu mengimpor makanan dalam jumlah besar. Iran telah mengimpor rata-rata lebih dari 9 juta ton biji-bijian per tahunnya. Ini menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Impor makanan dari Timur Tengah juga meningkat dari tahun ke tahun. Untuk ini, negara-negara di Timur Tengah perlu mengimpor makanan dalam jumlah besar setiap tahunnya. Penurunan daya beli dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi kenaikan harga pangan internasional. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya impor makanan bagi negara-negara di Timur Tengah. Meningkatkan beban dan resiko ekonomi juga ketidakstabilan sosial di negara-negara ini. Dengan China dan Iran berhasil menyelesaikan konstruksi pembangunan Pulau Qesem, zona perdagangan bebas ini akan menjadi jendela penting bagi Iran untuk mengimpor biji-bijian. Iran mengekspor minyak ke China untuk mendapatkan renminbi dan kemudian dapat menggunakan renminbi untuk membeli sejumlah besar produk pertanian, bahan mentah, dan bahkan membeli serangkaian produk industri dari China. Oleh karena itu, melalui pendirian Pulau Qesem dan zona perdagangan bebas, maka masalah pangan di Iran akan dikurangi sampai batas tertentu. Ancaman lain yang ditimbulkan oleh proyek Pulau Qesem bagi Amerika Serikat adalah signifikasi strategisnya yang penting. Pulau Qesem yang terletak di Selat Hormuz sebagai fjord yang berliku dan tajam. Dari sudut pandang militer, ini adalah pilihan ideal untuk pembangunan pelabuhan militer. Sebenarnya, pada awal tahun 2012, Iran mendirikan fasilitas militer bawah tanah di sini untuk memarkir kapal selam kecil Iran. Karena kerjasama antara Iran dan China terus diperdalam, China tentu juga akan mencapai kerjasama militer dengan Iran. Dan untuk melindungi jalur energi laut, kedua negara akan bersama-sama membangun angkatan laut modern untuk memastikan keamanan laut perdagangan di wilayah Pulau Qesem. Melalui pulau ini, kita dapat dengan jelas melihat bahwa China dan Iran bersama-sama membangun Pulau Qesem dan kedua belah pihak telah mendapatkan keuntungan yang sama. China tidak hanya memperoleh energi yang murah, tetapi juga dapat menggunakan pulau itu untuk meningkatkan pengaruhnya dan melindungi rute pengiriman minyaknya. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.